Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Amma ba'd. Sebelum beliau bersyukur, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini masih memberikan kita nikmat keimanan, keislaman, kemudahan dan kesempatan untuk bisa bersama-sama berada kembali di sesi tanya jawab bersama Ustaz kita, Ustaz Abu Yusuf Ubaidi Mahadullah Ta'ala. Dan alhamdulillah hari ini kita berada di Warung Kopi di daerah Teluk Puli Raya Makassar. Dan bersama kita sudah hadir kembali Ustaz kita, alhamdulillah ya. Dan seperti biasa, untuk tetap melaksanakan protokol kesehatan dari para ikhwah yang berada di sini ya, dengan tetap menjaga jarak dan juga memakai maskernya. Dan kita akan mulai langsung ya pembukaan yang insya Allah akan diberikan oleh Ustaz. Kita sampaikan beberapa faedah. Untuk sama-sama kita memperhatikan, kemudian kita akan melakukan tanya jawab bagi kaum muslimin dan muslimat yang sudah masuk di fanpage Abu Yusuf Ubaidi juga boleh menuliskan pertanyaannya di kolom komentar, dan bagi para ikhwan di sini boleh langsung bertanya ya, atau bisa lewat kertas, insya Allah akan dibacakan. Baik, kita akan masuk kepada beberapa ide yang akan disampaikan oleh Ustaz. Silakan untuk menyimak para ikhwan, dan para Ustaz yang persilakan menyampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Amma ba'd. Al-ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di kesempatan hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan ini kita lanjutkan hadis yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam kitab beliau Bahjatul Qulubil Abrar. Kita akan sebutkan hadis yang keempat yang beliau sebutkan rahimahullah. Kata beliau al-hadithur rabi', hadis yang keempat yang termasuk penyejuk hati orang-orang yang beriman dari 99 hadis pilihan. Ini hadis keempat. Kata beliau an Nabi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala ata a'rabi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala dullani ala amalin idza amiltuhu dakhaltul jannata. Qala ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa tuqimus salata al-maktubata wa tu'addiz zakata al-mafrudata wa tasum ramadan. Qala walladzi nafsi biyadihi la azidu ala hadza syai'an wa la anqutu minhu. Falamma walla qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man sarrahu ay yanzura ila rajulin min ahli jannah falyanzur ila hada. Muttafaqun alaih. Hadis ini hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kata beliau dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, ada seorang lelaki dari kalangan Arab pedalaman datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, tunjukkan kepadaku atas amalan yang kalau saya amalkan saya akan masuk ke dalam surga. Jadi dia datang untuk belajar.
untuk mendengarkan kebaikan, mendengarkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia bertanya hal yang membuatnya dan menjadi sebab untuknya masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi memberikan jawaban yang akan menjadi sebab dia akan masuk ke dalam surga Allah. Kata Nabi, ta'budallah wa la tusyriku bihi syai'a. Kamu beribadah kepada Allah dan tidak melakukan kesyirikan, tidak menduakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesuatu apapun. Ini yang pertama. Hanya beribadah kepada Allah, tidak melakukan syirik. Ini sebab yang akan menjadikanmu sebagai penghuni surga. Selalu beribadah dan tidak pernah melakukan kesyirikan. Ini yang sebab pertama. Dan ini adalah sebab yang asasi, sebab yang paling pokok dari sebab-sebab yang dijelaskan dalam syariat kita. Ia menjadi sebab masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menghambakan diri hanya kepada Allah, tidak melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua kata Nabi, wa tuqimus sholata maktubah. Kamu menegakkan, mendirikan sholat yang diwajibkan. Yaitu kita sudah maklumi bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kepada kita 5 sholat. Sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Kalau kita menjaga ini, kita akan masuk ke dalam surga. Dalam hadis yang lain, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau menjelaskan, man hafadha ala sholati al-khams, ruku'ihinna wa sujudihinna, wa alima annahunna min indillah, dakhala al-jannah. Kata Nabi SAW, siapa yang menjaga sholat 5 waktu, dia jaga rukunya, dia jaga sujudnya, dan dia yakin dia lakukan sholat itu karena itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka wajib baginya masuk surga. Jadi sholat ini termasuk amalan yang menjadikan kita sebagai penghuni surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang kedua. Yang ketiga, kata Nabi, waktu adil zakatan mafruḍah, kamu mengeluarkan zakat yang wajib. Ada 2 zakat yang wajib, tentunya selain nazar. Pertama, zakat fitrah. Zakat fitrah ini zakat yang dikeluarkan karena kita selesai dari berpuasa di bulan Ramadan. Itu zakat yang dikeluarkan sebelum imam keluar sholat Id, sebelum naik mimbar, atau malam-malam Id, atau yang dikeluarkan sehari atau 2 hari sebelum sholat Id. Ini zakat fitrah namanya. Yang kedua, zakat harta. Zakat harta ini termasuk zakat yang wajib, tentunya dengan 2 syarat. Ketika kita memiliki nisab, ya, dan tersimpan selama setahun. Ya, pokok hartanya. Adapun keuntungan tidak harus tersimpan selama setahun. Kapan saat wajib mengeluarkan zakat dalam setahun, maka modalnya dan ditambah keuntungan di tahun itu yang kita dapatkan di akhir tahun, dan wajib dikeluarkan zakatnya. Ya, wajib dikeluarkan zakatnya, dan zakatnya sekali dalam setahun. Inilah dibilang zakat yang wajib. Kalau kita menjaga ini, kita mengeluarkan zakat yang wajib, yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu akan menjadi sebab kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa tasumu Ramadan, kamu berpuasa di bulan Ramadan. Ya, sudah kita maklumi bersama
bahwa puasa adalah termasuk sebab yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kita di dunia ini untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang-orang yang berpuasa akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala di pintu khusus yang bernama apa? Ar-Rayyan, sebagaimana dalam hadis Nabi SAW. Ini 4 perkara yang Nabi ajarkan kepada orang ini, orang Arab pedalaman, Arab Badui, ya, yang kalau dia lakukan dia akan menjadi sebab untuknya masuk ke dalam surga Allah. Orang ini bilang, walladzi nafsi biyadi, demi jiwaku yang berada di tangannya, di tangan Allah Subhanahu wa taala, la azidu ala hadza syai'a, saya tidak akan menambah atas hal ini sedikit pun, wala anqusu minhu, dan saya tidak akan mengurangi. Itu saya akan menjaga penghambaan hanya kepada Allah, tidak pernah syirik. Saya akan menjaga sholat 5 waktu. Saya akan menjaga zakat. Saya akan berpuasa di bulan Ramadan. Saya tidak akan menambah dan saya tidak akan mengurangi. Iya. Falamma walla, kata Abu Hurairah, tatkala orang itu pergi, itu setelah dia bertanya dia pergi. Selesai kebutuhannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Nabi, maka berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang orang tadi, man sarrahu ayanzura ila rajulin min ahli jannah falyanzur ila hada. Siapa yang ingin melihat kepada seorang dari penduduk surga, maka lihatlah kepada orang ini. Jadi orang tadi itu itulah penduduk surga. Yang berkata apa? Nabi ajarkan ilmu dan dia iltizam, dia berjanji pada dirinya tidak akan mengurangi dan tidak akan menambah di atas apa yang diajarkan oleh Nabi. Masya Allah. Ini keutamaan berjalan sesuai dengan yang Nabi ajarkan. Dia langsung berjanji, kalau begitu saya tidak akan menambah di atas apa yang tadi diajarkan dan saya tidak akan mengurangi. Nabi katakan, siapa yang ingin melihat kepada seorang penduduk surga, lihat kepada orang ini. Padahal ini Arab pedalaman, bukan orang kota. Bukan orang kota. Dia termasuk penduduk surga. Ini adalah tazkiyah, rekomendasi langsung dari Nabi SAW terhadapnya. Kalau orang itu termasuk penduduk surga Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa kita ambil di pertemuan ini, hadis yang keempat. Insyaallah kita lanjutkan lagi nanti hadis berikutnya. Kita cukupkan.